Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kade Andra Wikenjaya Putra dengan NRP 50252411187. Dan perkenalkan, nama saya Imaderian Darmajaya dengan NRP 50252411158. Pada kesempatan kali ini, kami akan mendemonstrasikan panel project yang telah kami buat. Oke, jadi pertama-tama saya akan menjelaskan langkah atau sistem-sistem yang kita buat di panel project kali ini. Nah, jadi pertama kita membuat ada dashboard, customer, staff, driver, payment, about us, CDM, dan PDM, serta description yang masing-masing telah dihubungkan ke hyperlink yang ingin dituju. Nah, misalnya kita mencet customer, maka akan menuju ke tabel customer, lalu staff, driver, payment, about us, CDM, dan PDM, serta description. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu dari tabel dashboard. Nah, pada dashboard ini disediakan berbagai macam report yang akan diperlukan nanti, yang akan dijelaskan oleh teman saya nanti. Nah, masing-masing report ini juga dihubungkan oleh hyperlink yang menuju ke report yang dituju. Misalnya, saya mencet customer report, maka akan menuju ke customer report. Dan di customer report ini juga saya hubungkan hyperlink untuk kembali lagi ke dashboard. Jadi, ketika saya mencet customer report ini, maka akan kembali lagi ke dashboard. Begitu pula seterusnya. Lalu kita akan lanjut ke customer. Nah, di sini ada customer ID, name, email, phone, gender. Dan di tabel ini adalah tabel seleksi untuk customer yang ingin kita pilih. Misal kita ingin memilih customer dengan nama Arif Nugroho, kita bisa mencet namanya dan akan muncul ID, name, email, phone, gender dari uh, Arif Nugroho tersebut dan akan muncul juga uh, apa namanya reports dari si Arif Nugroho ini. Ini lalu ada Bella Putri misalnya. Nah, di sini juga ada filtering. Jadi misalkan kita ingin mencari nama yang ingin kita tuju, misalnya Budi Santoso, kita tinggal mengetik saja. Nah, maka akan muncul nama Budi Santoso. Nah, seperti itu. Di sini juga ada previous dan next. Harus buka tabel customer terlebih dahulu. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan tabel baru. Misalnya kita menambahkan customer dengan ID ini dengan nama. Lalu kita save. Lalu kita refresh. Kita cek di tabel customer. Kita refresh juga. Di sini juga sudah tertambah namanya. Kita balik lagi ke customer. Dari nama di sini, Rian Ambala. Di sini juga kita bisa tinggal menghapus dengan mengklik tombol tong sampah berwarna merah ini. Lalu kita refresh dan namanya sudah hilang. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke tabel staff, form staff. Di sini juga kurang lebih sama dengan tabel customer. Ada nick-nya, ada nama dari staffnya, ada email, ada phone, dan ada gender. Dan di sini juga sama seperti sebelumnya. Ketika kita memilih tabel, ketika kita memilih nama yang ingin dituju, kita akan menampilkan nama di sini dan di bagian reportnya. Seperti ini. Di sini juga ada filtering untuk mencari nama yang ingin kita tuju. Dan bisa ditambah juga sama seperti sebelumnya. Nah, lalu kita lanjut ke tabel driver. Tabel driver juga kurang lebih sama ya. Jadi tidak perlu saya jelaskan lebih lanjut. Lalu kita lanjut ke payment. Nah, di payment ini terdapat ada ID dari payment, tanggal payment tersebut dilaksanakan, ID dari customer, nama dari customer, dan metode pembayaran serta total dari pembayaran yang dilakukan oleh customer. Nah, di bawah ini juga ada form atau report yang menampilkan uh,
total perbelanjaan dari customer. Nah, di sini kita tinggal buka dulu payment, biar bisa melihat tabel-tabel selanjutnya, kolom-kolom selanjutnya. Kita cari payment, kita lihat record-record selanjutnya seperti ini. Ini juga otomatis berubah seperti ini. Lalu kita lanjut ke About Us. Nah, di sini About Us ini merupakan orang yang telah membuat final project ini ya, yaitu saya dan teman saya yang bernama Imadirian Darmajaya. Nah, lalu di sini ada CDM dan PDM. Nah, di sini juga ada CDM dan PDM. Jika memencet tombol ini akan menampilkan CDM. Jika memencet tombol ini akan menampilkan PDM. Lalu di sini ada deskripsi. Nah, deskripsi dari Final Project kita kali ini adalah Save Your Delivery adalah sistem basis data yang dirancang untuk mencatat dan mengelola informasi terkait customer, staff, driver, serta menu dalam setiap transaksi. Sistem ini bertujuan mempermudah restoran dalam memantau perkembangan penjualan, termasuk melihat informasi transaksi per pelanggan, jumlah pelayanan yang telah dilakukan oleh staff, serta pengiriman yang ditangani oleh setiap driver. Selain itu, restoran juga dapat menganalisis popularitas menu yang dijual sebagai panduan untuk pengembangan menu di masa mendatang. Dengan adanya sistem ini, diharapkan restoran dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan strategis untuk mendukung pertumbuhan bisnis di masa mendatang. Sekian penjelasan saya mengenai rangkaian atau alur dari Final Project kali ini. Bagian penjelasan data dan lain-lain akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Imadi Rian Darmanjaya. Baik, seperti yang dikatakan oleh teman saya, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana data dari final project kita diolah, mulai dari CDM PDM-nya, lalu query-query-nya, table, serta report yang dibuat. Saya akan mulai dari CDM dan PDM-nya. Di sini bisa dilihat dari CDM-nya, itu ada entitas staff, customer, payment delivery, driver, payment method, order, menu, dan kategori. Nah, hubungannya seperti ini. Jadi, tiap customer itu bisa melakukan satu atau banyak pembayaran. Dan setiap staff itu bisa melayani eh, 0 sampai banyak pembayaran. Lalu driver juga bisa melayani 0 sampai banyak pembayaran. Jadi staff ini akan melayani eh, bisa banyak pelanggan, juga driver untuk mengantarnya. Nah, untuk payment methodnya itu ada bisa menangani 0 sampai banyak pembayaran. Itu maksudnya tiap pembayaran itu bisa menggunakan salah satu dari payment method dan salah satu payment method itu bisa menangani banyak pembayaran. Nanti bisa akan kita lihat lebih jelas di data-data di tabelnya. Nah, lalu untuk payment dan menunya itu hubungannya seperti ini. Tiap payment itu bisa membeli banyak menu, sedangkan menu juga bisa dibeli oleh banyak payment. Jadi hubungannya many to many. Jadi di sini kami membuat uh, sebuah entitas baru bernama order untuk menghubungkan dua entitas payment dan menu ini. Yang dimana dalam order ini berisi kuantitas menu yang dibeli serta total harga dari yang mana merupakan hasil perkalian dari harga menu serta kuantitas yang dibeli. Nah, selanjutnya di sini juga ada kategori yang mana eh, tiap menu itu memiliki satu kategori dan satu kategori itu memiliki banyak menu. Di sini hubungannya dari kategori ke menu itu one to many. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan ke PDM-nya. Di PDM, kita menambahkan foreign key ke beberapa entitas. Contohnya seperti payment delivery, itu akan mempunyai foreign key customer ID, staff NIK, method ID, dan driver NIK. Karena hubungan mereka adalah one to many, dari driver ke payment, dari staff ke payment, customer ke payment, payment method ke payment. Oleh karena itu, eh, di payment di payment itu terdapat foreign key dari masing-masing entitas yang terhubung. Nah, lalu untuk order, karena dia terhubung one to many dengan payment dan juga one to many dengan menu, jadi foreign key dari payment akan berpindah ke
eh maaf, maksud saya primary key dari payment akan berpindah ke order menjadi foreign key dan primary key dari menu akan berpindah ke order menjadi foreign key. Jadi di order ada dua foreign key, yaitu payment dan menu. Nah, untuk kategori sendiri, sama seperti yang sebelumnya, kategori primary key-nya akan berpindah ke menu menjadi foreign key. Karena tiap menu itu memiliki satu kategori dan satu kategori itu memiliki banyak menu. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian datanya. Nah, di sini kita bisa mulai dari melihat eh, tabel kategori. Nah, dalam tabel kategori itu ada data ID, name, dan description-nya. Lalu selanjutnya di customer itu ada ID, name, email, phone, dan gender. Driver juga sama, ada NIK, name, email, phone, dan gender. Lalu selanjutnya ada menu, ada ID-nya, name, price, description, dan ada foreign key dari kategori ID yang tadi, yang terhubung di sini, beserta datanya. Lalu selanjutnya ada order, seperti di PDM tadi, itu ada ID-nya, quantity, request, ada payment ID, dan menu ID, serta totalnya. Di payment, itu ada banyak. Ada ID, ada date, estimation, address, total, customer ID sebagai foreign key, lalu staff NIK, driver NIK, dan method ID juga sebagai foreign key. Nah, lalu di payment method itu ada tiga metode pembayaran, ada cash, e-wallet, dan bank transfer. Dan selanjutnya di staff, itu ada sama seperti driver dan customer tadi, ada NIK, name, email, phone, dan gender. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang report terlebih dahulu. Nah, di sini kami membuat total 15 report yang akan digunakan. Yang pertama, customer report. Di sini berisi tentang, eh, mohon maaf, sebentar. Nah, di sini berisi tentang bagaimana data dari customer-nya, mulai dari ID, nama customer, serta total payment yang dilakukan oleh customer tersebut. Jadi di sini kita bisa melihat data-datanya, dan jika eh, restoran ingin nge- menge- mengeprint data tersebut, dia bisa langsung mulai dari print preview, melihat bagaimana bentuknya ketika di print. Nah, seperti ini bentuknya. Sama seperti customer, staff report juga memiliki bentuk yang sama. Ada NIK, nama, dan jumlah pembayaran yang dilayani. Driver juga sama, seperti itu. Hanya saja untuk driver, kami tambahkan berapa lama expedition time yang dilakukan oleh driver tersebut dalam menit. Ini contohnya, Alif Hidayat itu melakukan ekspedisi selama 606 menit, dan seterusnya. Lalu selanjutnya ada metode report, yaitu berapa banyak suatu metode pembayaran digunakan dalam seluruh pembayaran. Di sini kita bisa melihat total datanya. Menu report juga sama, ada tiap menu itu ada data total ordernya dan juga total payment. Berarti ini memberikan kita data tentang bagaimana pendapatan dari tiap menu. Selanjutnya juga ada top 5 customer. Ini adalah 5 customer yang memberikan restoran penghasilan terbanyak. Dengan kata lain, 5 customer yang melakukan pembayaran terbanyak. Begitu juga dengan staff, staff yang melakukan pelayanan terbanyak, 3 staff, driver juga sama. Lalu untuk menu, ini ada favorit menu, menu yang paling banyak di order, dan ada profitable menu, yaitu menu yang penghasilannya paling banyak. Selanjutnya ada average expedition time per driver. Ini adalah rata-rata expedition time untuk tiap driver. Jadi contohnya Alif Hidayat itu rata-rata dari expedition time-nya itu adalah 67,33 menit. Kita bisa lihat di sini data-datanya. Lalu selanjutnya ada order dengan request. Tadi, jika diperhatikan, di PDM itu terdapat
request order pada entitas order. Dan ini N. N ini artinya dia tidak mandatory, yang artinya tidak wajib diisi. Jadi, dalam data itu terdapat customer yang tidak mengisi request-nya. Oleh karena itu, di sini kami ingin melihat siapa order apa saja yang memiliki request tersebut. Jadi di sini ada reportnya, order-order yang memiliki request. Selanjutnya, kita ada payment with total lebih dari average total. Jadi di sini ada data tiap payment yang total paymentnya itu lebih dari rata-rata keseluruhan payment. Jadi di sini bisa dilihat ada beberapa payment. Selanjutnya juga ada payment per day. Jadi ini pendapatan untuk per day-nya bisa dilihat. Dan selanjutnya ada per month, per bulannya. Bulan ke-7, 8, dan 9. Lalu, bagaimana kami mendapatkan hasil report ini? Tentunya dimulai dari query. Nah, di query ini kita bisa melihat, nah ini datanya sama dengan report tadi, hanya saja yang query yang ini diubah menjadi report agar bisa di print selanjutnya dan bisa disebarkan data-datanya, informasinya kepada khalayak luas. Ini sama isinya untuk report 1 sampai 15 itu adalah data dari report 1 sampai 15 yang di bawah juga untuk query-nya. Nah, untuk query yang di atasnya ini, 10 query ini kami buat untuk tambahan, yaitu untuk menghitung gender dari customer, gender dari staff, gender dari driver. Ini untuk menghitung berapa banyak pembayaran yang telah dilakukan, menghitung kategori per menu, menghitung order dengan request, yang tadi itu jumlahnya 32 buah, dan distinct payment address ini adalah alamat yang berbeda untuk tiap pemesanan. Yang selanjutnya ada total payment, keseluruhan paymentnya, dan ini ada average expedition time. Itu adalah rata-rata dari expedition time yang dilakukan oleh driver secara keseluruhan. Nah, yang selanjutnya, terakhir ini hari dengan total payment terbesar. Kita bisa lihat itu adalah tanggal 9 bulan 8 tahun 2024 dengan total payment 10 juta. Selanjutnya, jika dilihat di sini, untuk report itu juga ada display. Kami menandakannya dengan eh, huruf D sebagai awalan untuk menandakan ini adalah display yang akan didisplay di form-form di atas. Begini isi datanya secara keseluruhan untuk customer, lalu untuk staff, untuk driver, dan untuk payment. Nah, ini akan ditampilkan di form. Kita bisa lihat tadi di customer itu ada form yang di-display. Nah, jika kita klik Ahmad Fadli di sini, dia akan otomatis ke display yang Ahmad Fadli. Kita bisa lihat data pembayaran dari Ahmad Fadli, ada beberapa payment, ada 4 payment di sini. Lalu Bella Putri misalnya. Nah, di sini Bella Putri hanya melakukan satu payment, yaitu payment ke-71, dan seterusnya. Untuk staff juga sama. Contohnya, di sini misal Ayu Puspita dengan staff ini akhiran 20001. Nah, kan ini sama. Dia melayani beberapa customer. Ini ada 2 customer di sini. Lalu selanjutnya, dan begitu seterusnya akan berganti bagian atasnya sesuai dengan staff yang kita pilih. Jadi memudahkan untuk melihat data dari tiap staff. Lalu selanjutnya ada driver juga sama. Kita klik, bagian atasnya akan berubah. Misal ini Dinda Amalia ini mengantar ke Maya Sari, Joko Susilo, dan seterusnya. Dengan estimasi waktu sampai adalah sebagai berikut.
dengan alamatnya adalah di sini tertera. Lalu selanjutnya ada juga payment. Di payment ini juga bisa dilihat seperti tadi. Kalau kita next, ada payment 5, bisa dilihat data-data yang lebih detail. Begitu seterusnya. Nah, ini adalah hasil dari report yang dibuat di bawah ini, yaitu yang kami namakan customer display, staff display, driver display, dan payment display. Baik, em, sekian saja untuk report. Untuk akhiran, saya akan membuka bagian query, bagian SQL view-nya. Nah, di sini untuk gender tentunya kita select count customer gender as gender, count star. Kita pakai count semuanya dengan group by customer gender. Ini juga sama, payment. Untuk payment tinggal dihitung semuanya dari payment. Untuk menu kategori itu dihitung semuanya dari inner join kategori dan menu. Order with request juga sama. Listing payment ini mirip-mirip semuanya. Lalu yang menarik itu di sini. Nah, sebentar. Oh ini. Nah, di sini kami menggunakan select payment as payment, lalu payment date, payment total, from payment. Di mana payment totalnya itu lebih dari select average payment total, yang mana lebih dari rata-rata payment total. Di sini adalah nested nested select, nested query maksud saya, yang kami gunakan. Baik, untuk penjelasan data, report, dan table, sekian saja dari saya. Sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dan saya, Imad Dirian Darmajaya dengan NRP 50252411158, Dan saya, Kade Andra Wikenjaya Putra dengan RRP 50252411187. mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan kami tutup dengan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.